Lihat Yeremia 23. Sejauh mana Tuhan kita, Yahweh Tuhan itu nggak akan berbuat sesuatu sebelum Dia nyatakan. Sejauh mana? Siapa kita? Itu yang kita perlu tahu. Nah, Yeremia 23 ada firman yang sangat indah dan yang menyedihkan. Masih banyak gereja belum tahu akan kebenaran ini. Ayat 18. Please Michael read in English again. Thank you. Lihat ya, ketemu. For who has stood in the counsel of the Lord, Ya. and has perceived and heard his word? Who has marked his word and heard it? Ya. Saudara, ternyata di surga itu punya council. Dalam bahasa Indonesia, Dewan Musyawarah. Sebentar saya baca. Iya, Dewan Musyawarah Yahweh. Ada bahasa Inggris terjemahnya bukan council? Terjemahan apa di situ? Council juga? Council juga. Jangan saudara anggap the member of the councils itu angels. Bukan. Katakan amin. Malaikat nggak dihitung di sini. Siapa? Siapa? Menurut saudara siapa? Anggota Dewan Musyawarah ini. Kita. Katakan amin. Gerejanya ini. Karena bukan malaikat yang dia pakai. Tapi kita. Maka itu saudara, sangat jahat kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Tapi kita nggak pernah tahu posisi kita begitu penting di hadapan Bapa di surga. Sangat penting. Nanti kami akan tunjukkan foto-foto dan DVD tentang pelayanan kami di Papua. Saudara, kapan Tuhan bicara kepada saya tentang Papua? Saya lupa tanggalnya, tapi bulan saya ingat itu bulan Agustus tahun 89. Saya di Pasadena, California. Waktu itu Pak Di Sutanto ngajak saya ke toko buku, dulu namanya Pathfinder di Lake Avenue di Pasadena. Nah, saya dapat buku judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Saya kaget. Kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Kenapa spesifik dengan From Jerusalem to Irian Jaya? Nah, setelah saya baca buku itu, tulisan Ruth Tucker, ternyata seluruh dunia, seluruh yayasan atau lembaga misionaris dunia ini percaya the end of the earth yang dikatakan Tuhan Yesus untuk kita pergi sampai ke ujung bumi itu ada di Irian Jaya. Terus saya mikir, kalau gitu ngapain saya capek-capek keliling dunia kalau ujung buminya di negara sendiri? Iya toh. Waktu itu saya keliling dunia, saya di Eropa, Australia, Amerika, karena saya ingin Yesus cepat datang. Karena Matius 24 ayat 14, beritakan Injil Kerajaan itu ke seluruh dunia, jadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah tiba kesudahnya. Karena kalau Yesus nggak cepat datang, setan makin kurang ajar, saudara. Membunuh orang seenaknya setan itu dengan macam-macam cara. Setelah saya baca buku itu, ternyata ujung buminya di negara sendiri. Itu Agustus 89. Sejak itu saya menyiapkan diri untuk saya ke sana. April tahun 90, pertama kali saya ke Jayapura, terus ke Wamena. Hanya untuk melihat dan mencari data. Kenapa disebut ujung bumi? Karena betul-betul masih satu-satunya tempat di dunia yang masih ada Stone Age people. Orang hidup zaman batu itu di Papua. Di sebagian dunia manapun sudah tidak ada lagi. Itu salah satu. Nah, jadi di situ saya percaya. Jadi hari itu saya tanpa saya sadar ada di dalam council kerajaan surga. Dan Tuhan sedang mikir Papua, Irian Jaya. Terus dia nawari saya. Kamu mau gak ke sana? Saya bisa nolak tidak, saudara? Bisa. Seperti Tuhan Yesus waktu di Getsemani. Kenapa dia berkata, kalau boleh, hukuman ini jangan aku. Dia bisa lari gak hari itu? Malam itu? Bisa. Tapi dia bergumul. Bukan kehendakku. Maka itu setiap masing-masing kita, Tuhan pasti punya urusan yang berbeda-beda. Katakan amin. Tanggung jawab yang berbeda-beda juga. Yang penting kita tahu, Pak surga itu punya council. Maka itu siapa yang berdiri di Dewan Musyawarah Yahweh itu? Lalu mereka mendengar firman-Ku dan menyampaikan keputusan.
Kenapa di Amerika ada senat? Mereka memutuskan negara ini mau dibawa kemana. Jadi setiap anggota, setiap negara di dunia pasti punya council ini. Dan ini yang memutuskan negara itu mau dibawa kemana. Dan ternyata saudara, dunia ini mau jadi apa? Bukan tergantung papa kita lagi. Tergantung bagaimana kita mau hadir di council itu. Katakan amin. Jadi kita nggak cuma jadi Kristen yang butuh Tuhan. Tapi Tuhan pun butuh kita. Jangan lupakan hal ini. Terus ayat yang ke-21. Ini menakutkan. Jangan terjadi dalam hidup kita 21 ini. Yang kalian boleh baca Indonesia, Inggris, boleh baca. I have not sent these prophets yet they ran. I have not spoken to them yet they prophesied. Ya. Ini kan kerja bakti namanya, nggak disuruh tapi giat. Jangan sampai kita menjadi gereja yang tidak tahu Papa itu maunya apa dengan kita. Lagi sekali, jangan kita jadi gereja seperti itu. Maaf saya cuma cerita. Tanya Pak Adi. Saudara, setelah saya tahu Tuhan nyuruh saya ke Papua, Pak Adi itu nawari saya untuk tinggal di sini. Dia nawari saya untuk ngurus green card, untuk saya melayani bersama dia. Saya bilang, Pak Adi, saya bukan menolak atau membantah. Tapi saya sekarang tahu Tuhan suruh saya kemana. Jadi kita harus tahu Tuhan itu nyuruh kita kemana dalam hidup ini. Katakan amin. Amin. Jangan sampai kita nggak disuruh kita berbuat. Jadi ngaco itu. Ya, betul? Ntar jadi ngerecoki setelah orang Jakarta. Nggak malah nolong apa ngerecoki nanti itu. Belum bikin kacau. 22. Helen boleh baca? But if they had stood in my counsel Yeah. and had caused my people to hear my words, and they would have turned them from their evil way and from the evil of their doings. Ya. Amen. Jadi saudara, untuk bisa membuat orang itu bertobat, kembali ke jalan Papa, hidup benar, itu cuma gereja yang selalu hadir, stood in his counsel, mendengar keputusan-keputusan surga, sampaikan kepada umat itu, nanti mereka akan berbalik. Maka kalau kita sebagai gereja asal khotbah saja, harus ada tema mingguan dari pimpinan pusat, asal ngomong saja, walaupun kita khotbah pakai Alkitab, tapi kalau bukan karena Roh Kudus yang menunjukkan kepada kita harus menyampaikan apa, maka yang mendengar akan ada perubahan dalam hidup. Karena kita nggak tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang itu. Yang tahu cuma Tuhan, katakan amin. Mereka butuh apa pada hari ini? Saudara, inilah kekristenan kita. Maka itu ayo kita berjalan bersama dengan Dia. Enggak cuma kita yang butuh Dia, jangan lupa ini. Tapi Tuhan pun memerlukan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Enggak harus pendeta, enggak harus. Konsep yang salah, kalau semua harus tugas pendeta, tidak. Tapi semua kita harus mengambil bagian dalam hal ini. Kita tanya, apa sih pekerjaan Papa di dunia ini? Apa keinginannya? Enggak banyak, cuma satu saja. Kita lihat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Seringkali kita sebagai orang karismatik, rajin doa puasa. Terus seringkali tanya, kenapa sih kamu puasa? Jawabannya pasti aku yang cari kehendak Tuhan. Betul enggak? Hari ini kita akan tahu. Ternyata kehendak Papa kita itu enggak perlu dicari lagi. Apalagi pakai puasa segala. Kenapa? Karena kehendaknya sudah jelas di ayat ini. Ayo dibaca salah seorang. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, Inggrisnya silakan. Oke, Michael, please. Who desire all men to be saved, Ya, who desire ya, oke. all men to be saved, and to come to the knowledge of the truth. Ya. Jadi jelas kehendak Papa itu cuma satu. Pekerjaannya pun cuma satu, enggak banyak. Katakan amin, saudara. Wah, kalau banyak bingung kita mengerjakan yang mana. Cuma satu. Apa yang dia inginkan? Berapa orang diselamatkan? Semua orang. Jangan salah. Papa tidak ingin semua orang beragama Kristen. Enggak. Steve atau Jun, di sebelah, di meja situ ada
Apa buletin gereja Kalvari Chapel?